Pasal 1162 KUHP Perdata memberikan pengertian hipotek sebagai suatu kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotek merupakan hak yang bersifat aksesoris, artinya merupakan perjanjian tambahan atau pelengkap untuk menjamin pengembalian atau pelunasan utang. Sedangkan perjanjian utamanya berupa perjanjian utang piutang. Objek hipotek sesuai dengan pasal 1164 KUH Perdata adalah barang tidak bergerak. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang PA, dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PA yaitu hak milik dalam pasal 25 Undang-Undang PA, hak guna usaha dalam pasal 33 Undang-Undang PA, dan hak guna bangunan pasal 39 Undang-Undang PA hanya dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Dengan demikian, dewasa ini yang bisa dibebani hipotek hanyalah benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang, yaitu kapal laut terdaftar dan pesawat terbang. 1. Dasar hukum dan pengertian fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung Belanda tanggal 18 Agustus 1932. Berdasarkan putusan ini, fidusia hanya berlaku bagi benda bergerak. Namun, dalam prakteknya, kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang yang tidak bergerak. Yang diserahkan sebagai jaminan adalah hak milik kepada kreditur atau penerima fidusia, tetapi barangnya tetap dikuasai debitur atau pemberi fidusia. Penyerahan konstitutum possessorium pada prinsipnya, apabila suatu barang dijaminkan dengan fidusia, berarti kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada kreditur, tetapi penguasaan barang itu tetap pada debitur. Setelah lahirnya jurisprudensi tersebut, lembaga fidusia berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotek. Subjek hukum waris dalam KUH Perdata hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata. Mereka yang tunduk kepada KUH Perdata khususnya ialah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Eropa atau bukan Muslim, imbas dari pluralisme yang ditimbulkan di pasal 35-37 dan 66 Undang-Undang P. 3 unsur dalam pewarisan sebagai berikut. A. Ada pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia secara alamiah, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 830 KUH Perdata, tetapi dalam prakteknya, orang yang meninggal dunia secara yuridis pun, harta warisannya sudah dapat dibagi-bagi dengan persyaratan tertentu. B. Ada harta warisan dalam KUH Perdata yang dapat diwarisi ahli waris, meliputi semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris. Dan yang C. Ada ahli waris, yaitu anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris, baik karena penunjukan undang-undang maupun karena pewasiatan. Adapun 5 alasan ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris, yaitu pertama, membunuh atau mencoba membunuh pewaris, diatur dalam pasal 838 KUH Perdata. Yang kedua, memfitnah atau mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, pasal 838 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, orang tersebut memaksa untuk membuat atau menggugurkan surat wasiat,
Diatur dalam pasal 838 ayat KUH Perdata. Dan yang keempat, orang tersebut menggelapkan, merusak, memalsukan surat wasiat pewaris, di mana diatur dalam pasal 838 ayat 4 KUH Perdata. Yang kelima, menolak untuk menjadi ahli waris. Ini diatur dalam pasal 1057 KUH Perdata. Pewarisan terjadi karena dua hal, yaitu karena ditunjuk undang-undang atau eb intestat dan wasiat ad testamento. Kewarisan berdasarkan penunjukan undang-undang terjadi karena haknya sendiri, penggantian wasiat, testamen. Adapun pengertian wasiat atau testamen dalam pasal 875 KUH Perdata, yang dimaksud wasiat testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Adapun unsur-unsur testamen, yang pertama, akta. Artinya testamen yang harus dibuat dalam bentuk akta tertulis. Jadi, dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang kedua, pernyataan kehendak. Artinya, pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat testamen dan merupakan tindakan hukum sepihak atau jadi hukum merupakan perjanjian, karena testamen tidak ada kata sepakat. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Artinya, testamen berlaku setelah si pembuat surat wasiat telah meninggal dunia. Yang keempat, dapat dicabut kembali. Artinya, surat wasiat itu dapat dicabut kembali oleh si pembuat surat wasiat pada saat masih hidup. Adapun asas hukum waris. Asas hukum waris antara lain, yang pertama, golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris terjauh, kecuali ada clothing. Yang kedua, derajat keluarga terdekat tidak pasti menutup derajat keluarga terjauh. Yang ketiga, hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, kekayaan, harta benda yang dapat diwariskan. Yang keempat, apabila seseorang meninggal, maka seketika itu segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.